Shalom teman-teman GoTNT, selamat datang di GoTNT Online Sharing minggu ini. Hari ini aku mau sharing satu hal yang aku harap bisa memberkati teman-teman semua. Judulnya, Hidup yang Berguna. Pernah gak sih teman-teman bingung akan tujuan hidup teman-teman? Kenapa Tuhan ciptain kita di dunia ini? Aku pun pernah pertanyaan hal yang sama. Tapi sejak aku tahu kebenaran firman Tuhan sadarin aku kalau Tuhan ciptain aku di dunia ini karena Tuhan punya rencana yang indah dan tujuan yang mulia atas hidup aku. Dan pastinya Tuhan juga mau hidup aku bisa berguna buat orang-orang di sekitar aku. Nah, mungkin teman-teman juga pertanyaan hal yang sama tentang tujuan hidup teman-teman, gunanya apa. Tapi punya tujuan hidup itu emang sepenting itu. Karena saat kita tahu tujuan hidup kita pasti akan jalanin hari-hari kita dengan penuh arti. Nah, yuk hari ini kita mau sama-sama baca ayatnya di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, dari ayat tadi aku ngerasa kayak Tuhan jawab gitu pertanyaan-pertanyaan aku. Tuhan jawab kebingungan aku tentang tujuan hidup aku. Dengan Tuhan ngasih perumpamaan bahwa kita adalah garam dunia. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan kita garam dunia? Karena ciri signifikan garam yang pertama adalah asin. Gak ada garam yang gak asin. Garam dikenal karena dari rasanya asin gitu. Dan saking signifikannya ciri garam tadi asin, dia gak mungkin bisa digantiin sama yang lain. Gula gak bisa gantiin posisinya garam dan gitu pula sebaliknya. Garam juga harus puas sama dirinya sendiri. Dia gak perlu iri sama gula yang rasanya manis karena mereka emang punya perannya masing-masing. Justru kalau garam berusaha untuk jadi gula, garam akan kehilangan jati dirinya gitu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar gimana caranya buat punya hidup yang berguna. Yang pertama, jadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kalau kita lihat dari perumpamaan garam tadi, mungkin garam memang biasa-biasa aja gitu. Garam cuma bisa punya rasa asin, cuma bisa ngasilin satu rasa doang. Tapi saat garam melakukan tugasnya, saat garam melakukan tugas yang sesuai dengan jati dirinya garam, dia pasti berguna buat makanan, berguna buat ngasih rasa. Nah, sama juga teman-teman kayak hidup kita. Saat kita fokus sama kemampuan dan kekuatan yang kita punya, hidup kita akan berguna buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin kemampuan yang kita punya dan kemampuan yang orang lain punya beda. Tapi saat kita mau terus kembangin kemampuan kita, saat kita mau buat fokus sama apa yang kita punya, hidup kita akan jadi berguna dan kita akan temuin tujuan hidup kita, teman-teman. Oke? Jadi belajar dari garam untuk jadi diri kita masing-masing. Gak perlu kita berubah atau berusaha untuk jadi orang lain. Yang kedua, belajar buat fokus sama hal-hal sederhana. Maksudnya apa? Kayak misalnya perumpamaannya kita pergi ke restoran, terus kita pesen nasi goreng 1 mangkok. Terus kita lihat juga ada garam 1 mangkok juga. Pasti aneh dong. Karena sebenarnya gak perlu 1 mangkok garam buat bikin rasa asin. Cuma butuh sejumput garam aja buat bikin rasa asin gitu. Nah, sama juga teman-teman kayak hidup kita gak perlu lakuin hal besar dulu baru hidup kita bisa berguna. Kita bisa berguna lewat hal-hal sederhana yang kita lakuin. Contohnya apa? Contohnya jadi pendengar yang baik buat teman-teman kita yang mungkin butuh didengar, butuh teman cerita. Atau contoh lainnya sekedar nanyain kabar teman kita. Aku sendiri di masa-masa kayak gini, di masa yang susah buat ketemu teman secara langsung gitu, aku biasain diri sehari chat satu teman aku. Aku tanyain kabarnya, hari ini gimana, lagi ngadepin apa gitu. Mungkin buat kita kayak simple banget ya, sederhana banget, nanyain kabar doang. Tapi mungkin buat mereka yang lagi ngalamin hal yang berat, buat mereka yang lagi struggle sama suatu hal, ketika kita nanyain kabar mereka, itu bisa bermakna besar banget buat mereka gitu. Jadi, hidup kita bisa berguna saat kita lakuin hal-hal sederhana buat orang-orang sekitar kita, di dalam hidup kita gitu. Dan contoh lainnya mungkin kalau di sekolah, kita bantuin ngajarin teman kita yang gak ngerti. Itu juga termasuk kita jadi berkat, jadi teladan. Oke, jadi gak perlu kita lakuin hal besar dulu baru kita bisa
bikin suatu perubahan yang signifikan. Karena kadang kita perlu ingat nih teman-teman, hal kecil yang kita lakuin dalam hidup kita itu bisa berdampak besar banget loh buat orang lain. Dan pastinya kita mau dong lakuin hal yang berdampaknya yang positif, bukan yang negatif kan. Makanya yuk, kita sama-sama mulai care, kita sama-sama mulai coba lihat sekitar kita. Teman kita ada yang butuh bantuan kah? Teman kita ada yang mungkin butuh teman cerita. Kita bisa jadi teman cerita buat mereka. Sesimpel itu teman-teman, buat jadi berkat, sesimpel itu buat punya hidup yang berguna. Oke, jadi aku simpulin lagi. Poin yang pertama, kita harus jadi versi yang terbaik dari diri kita dengan kita fokus sama kemampuan yang kita punya. Poin yang kedua, lakuin hal-hal sederhana, fokus untuk lakuin hal-hal sederhana, sesimpel nanyain kabar, sesimpel jadi pendengar yang baik, kayak gitu. Karena tanpa kita sadari, kadang perubahan besar itu dimulainya kan dari hal-hal sederhana kan. Kadang hal kecil bisa bikin suatu perubahan besar. Kadang suatu nasihat kecil bisa berguna banget buat mengubah seseorang. Dan bahkan kadang suatu kebaikan kecil bisa bermakna besar banget buat orang lain. Jadi jangan pernah nyepelein hal-hal kecil yang kita lakuin teman-teman. Oke, yuk cek diri kita masing-masing. Cek kemampuan apa sih yang kita punya yang bisa kita kasih buat orang-orang di sekitar kita. Kita harus mulai sadarin bahwa kita adalah garam dunia. Tuhan udah kasih kita peran sebagai garam dunia yang seharusnya garam kita bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah dengerin sharingnya. Aku harap teman-teman bisa praktekin dan teman-teman mulai peduli sama teman-teman yang lain gitu di sekitarnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube-nya Go Bogor Online Service. See you, God bless you.